Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Luar biasa kan? Pastinya, karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis. Dan untuk memulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Semuanya silakan tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari pertengahan sampai akhir ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian ini ya Bapa, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka sehingga mereka dapat mengerti firman-Mu nantinya ya Bapa, dan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Bang John mau tanya, untuk adik-adik apakah masih senang melakukan dosa? Apakah adik-adik setiap hari suka melakukan dosa besar, dosa kecil? Nah, hari ini adik-adik, Bang John mengajak adik-adik untuk tidak melakukannya lagi, karena dosa itu sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bang John untuk menyambut ataupun untuk memberi semangat pagi hari ini, Bang John punya yel-nya ya. Jadi, mari kita ikuti bersama-sama. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama Lakukan firman Tuhan, jauhi dosa. Yesus, Yes. dosa, No. Adik-adik sekolah minggu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai semua manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mencintai ciptaannya, yaitu kita. Dan Bang John, mencintai Tuhan Yesus enggak? Pastinya dong. Apaan tuh Kak Etesa? Nah, adik-adik, hari ini kakak membawa kunci untuk membuka pintu hati orang yang mencintai Tuhan Yesus. Ada 3 kunci. Kunci pertama adalah kunci Yohanes. Kunci Yohanes mengajak kita harus ingin selalu dekat dengan Tuhan. Jadi, adik-adik sekolah minggu, kalau mencintai Tuhan Yesus, harus selalu dekat dengan Tuhan. Kunci kedua apa Bang John? Yakobus Kak Tessa. Nah, benar. Kunci kedua adalah kunci Yakobus. Isinya adik-adik harus tahan uji. Bagaimana tahan uji? Yaitu tahan terhadap godaan-godaan iblis. Jauhi semua larangan Tuhan Yesus. Kunci ketiga apa Bang John? 1 Yohanes Kak Tessa. Nah, adik-adik, kunci 1 Yohanes mengajak kita untuk selalu hidup dalam kasih. Jadi, semua adik-adik sekolah minggu harus saling mengasihi kepada Tuhan Yesus dan kepada manusia. Untuk itu, untuk mengangkat ibadah kita pertama, kita nyanyikan Yesus cinta semua bangsa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Sama-sama kita berdoa, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Sebagai hukum Tuhan, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini,
yaitu hukum Taurat atau titah pertama sampai ke 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya mencintai Bang John, bukan hanya mencintai Kak Tessa atau guru-guru sekolah minggu yang lain, tetapi Yesus itu mencintai kita semua. Untuk itu, mari kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu lalu kita punya ayat hafalan kan? Yaitu Amsal 19 ayat 20. Nah, Kak Tessa dan Bang John mau menampilkan adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Kita saksikan bersama-sama ya. Shalom anak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Gabriel Timotius Kota. Saya dari Orang 3. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari Amsal 19 ayat 20. Bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijaksana di masa depan. Shalom, dadah. Teman-teman AKBP Bethesda, perkenalkan nama saya Yohana Krisesiota dari Orang 3. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi
sana di masa depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersyaan dari Orang Doa. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Rasul Sere Sinaga dari Horong 3. Saya mau menghafalkan ayat hafalan dari minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal 19 ayat 20. Begini bunyinya: dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya Rofi Armasitorus dari Horong 2. Aku membacakan ayat hafalan dari Amsal 19 ayat 20. Ayo kita dengarkan. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, mari kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebagai firman Tuhan epistel di minggu ini diambil dari Yakobus. Kita buka Alkitab kita baca nanti secara responsoria. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian Inang dahulu. Di ayat 6 kita sama-sama membacanya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Sama-sama kita baca. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah melihat video untuk ayat hafalan kan? Saat ini Bang John akan tampilkan juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafal untuk titah kelima. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, ini hukum Taurat yang kelima. Demikian bunyinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Batak, ikon pasangokonmu, donatorasmu, asam mertuaho, jalaleleng mangolu, di tanah dan di lehon Jehovah di Batam diho. Shalom, nama saya Kelvin Barasa dari Horong 3. Saya akan mengucapkan titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dalam bahasa Inggrisnya, the fifth law, honor your father and your mother, so that you may live long, that Lord your God living you. Thank you, goodbye. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Mita Syotang, saya dari Horong 2. Saya
akan membacakan isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ikun pasangapon mudo atau rasmu asa martuaho jalan leleng mangulu di tanah ni lehon ni jahoba di batam iho. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Putri Sotang dari Horong 3. Saya akan membacakan isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Honor your father and your mother, that your days may be long. Open the land which the Lord your God is giving you. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman. Dengarkan baik-baik ya. Pengumuman untuk hari ini adalah yang pertama, bagi adik-adik yang sekolah minggu bisa mendaftarkan namanya untuk Natal sekolah minggu terakhir paling lama yaitu 23 November dan bisa didaftarkan kepada guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, jangan lupa bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan untuk hari ini bisa kirimkan video ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, shalom. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Dan adik-adik pasti tahu kan, atau pernah melihat sungai kan, selalu mengalir. Begitu juga kasih Tuhan Yesus terhadap kita. Dia kasihnya selalu mengalir di hidup kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik sekolah minggu, masih ingat kan tanggal 10 November 2020 kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah menyediakan videonya untuk memperingati Hari Pahlawan. Jadi, mari saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, nama saya Esra. Saya akan membacakan puisi berjudul Hari Pahlawan. Selamat pagi Indonesia, sudah merdeka bangsaku, sudah bebas negeriku dari bangsa penjajahan karena jasa para pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa. Terima kasih pahlawanku, kami kan teruskan perjuanganmu. Terima kasih. Nama saya Kesia Siringo-Ringo dari Horong 4. Maju, karya Khairil Anwar. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Pahlawan. Nama saya Viola Simorangkir dari Horong 4. Hati Pejuang, karya Nur Baiti. Pejuang yang tak henti melawan arus ombak merah dengan percikan api dan badan dengan penuh darah. Pedih, luka kau rasa, patah tulang belulang kau derita demi Indonesia kita. Kaulah pahlawan tanpa tanda jasa.
Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Pahlawan. Saya Aser Lumbantoruan dari Horong 3. Saya akan membawakan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersiaan dari Orang Dua. Saya akan menyanyikan lagu Ada Ampun Bapa Bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemas lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Terima kasih, dadah. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat pujian untuk menandakan bahwa kita memuji Tuhan sebagai pencipta segalanya. Kita angkat lagu pujian Sombama Jehovah Debatata. Sombama
Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa. Saat ini ya Bapa, kami akan kembali disapa melalui kebenaran firman Tuhan lewat ibadah persekutuan anak-anak sekolah minggu yang ada di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan selalu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Ya, sekarang marilah kita membuka Alkitab kita yang menjadi renungan menyapa iman percaya anak-anak sekolah minggu, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan dari sini, diikuti dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah atau Tuhan benar-benar mengasihi semua manusia ciptaannya. Semua orang percaya sama di hadapan Tuhan. Semua orang beriman sama di hadapan Tuhan. Siapakah orang percaya? Siapakah orang beriman kepada Tuhan? Yaitu orang Kristen. Siapakah orang Kristen itu? Termasuk anak-anak sekolah minggu, mulai dari horong 1 hingga horong yang ke-4. Di sini Petrus mau katakan kepada anak-anak kami sekolah minggu, ketika Petrus mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan yang kita percayai, lalu Tuhan itu mengatakan kepada Petrus, dan Petrus percaya, Petrus mengimani bahwa Tuhan ternyata benar-benar mengasihi, benar-benar mencintai, benar-benar menyayangi seluruh bangsa siapapun itu. Kalau dikatakan seluruh bangsa, berarti seluruh umat ciptaan daripada Tuhan. Tua, muda, kaya, miskin, kulit hitam, kulit putih, tanpa terkecuali, asalkan percaya kepada Tuhan, asalkan hidupnya taat dan beribadah hanya kepada Tuhan, asalkan hidupnya selalu takut akan Tuhan, rajin berdoa. Apalagi anak-anak sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu kami yang selalu rajin berdoa, yang selalu rajin beribadah, selalu rajin bersekutu dengan Tuhan. Dan dia akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena dia orang yang percaya
karena dia orang yang beriman, lalu hidupnya tidak akan pernah melawan orang tua. Hidupnya tidak akan pernah berbohong. Tapi ia juga akan selalu hormat kepada orang tuanya. Contohnya lagi anak-anak sekolah minggu yang rajin ke gereja. Dia akan selalu menghafal misalnya ayat hafalan yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tentang firman Tuhan. Inilah yang tadi dikatakan oleh Petrus ketika dia benar-benar melihat suatu penglihatan. Petrus katakan, sesungguhnya aku telah mengerti. Apa yang dimengerti oleh Petrus? Petrus katakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Maksudnya Allah tidak membedakan orang, itulah ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun, garis bawahi, dari bangsa manapun yang takut akan dia, kata dia adalah Tuhan. Yang takut akan dia dan yang mengamalkan apa? Mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Petrus melalui penglihatannya. Ketika ia bertemu kepada salah seorang dari kaisar Romawi, siapakah namanya? Cornelius. Kita tahu anak-anak sekolah minggu, Cornelius ini adalah seorang perwira dari kaisar Romawi. Sementara Petrus dia adalah orang Yahudi. Mereka berbeda suku, mereka berbeda bangsa. Cornelius dan Petrus tidak sebangsa. Tapi Cornelius ini orang yang saleh. Petrus juga orang yang saleh. Mereka taat beribadah kepada Tuhan. Lalu Petrus sangat mengetahui. Oh, ternyata Tuhan kita itu, Yesus Kristus itu mengasihi semuanya, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Romawi seperti Cornelius, ternyata semua bangsa. Asalkan percaya kepada Tuhan, asalkan benar-benar takut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya itu tidak memandang umur. Orang percaya kepada Tuhan tidak memandang usia. Baik anak-anak sekolah minggu, horong 1 sampai horong yang keempat, hingga kepada remaja, juga orang tua, semua Tuhan kasihi. Pertanyaan, percayakah anak-anak kami sekolah minggu? Mulai dari horong 1 sampai horong keempat, bahwa Tuhan itu benar-benar sayang kepada anak-anak sekolah minggu? Percaya enggak? Percaya dong, pasti percaya kan? Bagaimanakah anak-anak sekolah minggu merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar sayang kepada anak-anak sekolah minggu? Misalnya, anak-anak sekolah minggu itu selalu merasa terberkati oleh Tuhan. Contohnya, sehat-sehat. Anak-anak sekolah minggu boleh belajar. Sekalipun situasi, kondisi kita saat ini tidak boleh belajar pergi ke sekolah, tapi di dalam rumah. Anak-anak sekolah minggu juga punya orang tua yang sehat, yang baik-baik. Anak sekolah minggu juga selalu bersukacita karena ada abangnya, ada kakaknya, ada opungnya. Selain pada kedua orang tuanya, selalu setia, sayang, menjaga anak-anak sekolah minggu dari horong 1
hingga pada orang yang keempat. Karena apa? Karena Tuhan kita itu mengasihi semua orang percaya, siapapun itu, dari bangsa manapun itu. Anak kecilkah dia, asalkan dia percaya kepada Tuhan. Itu anak-anak sekolah minggu, ayo mulai sekarang. Kalau hari Minggu, bapak dan mama, ayo ke gereja, berdoa, katanya harus didengarkan apa kata orang tua. Agar perkembangan, pertumbuhan anak-anak kami sekolah minggu semakin dewasa kepada Tuhan. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu selalu anak-anak yang rajin berdoa, selalu anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang selalu baik, agar Tuhan semakin melimpahkan kasih-Nya, agar Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya buat anak-anak kami sekolah minggu. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita semua bangkit dulu berdiri. Ayo, sebelum kita akhiri ibadah kita, persekutuan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan dulu sekali lagi bahwa Yesus sayang pada anak-anak sekolah minggu. Kakak dan abang guru sekolah minggu, ayo kita ke depan yuk. Kita di sini semua nyanyi yuk. Kita sama-sama menyanyikan untuk anak-anak sekolah minggu kita, horong 1 sampai horong yang keempat. Bahwa Yesus itu sayang semua orang. Sayang kepada kita, sayang kepada abang dan kakak guru sekolah minggu, juga kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas sapaan firman kebenaran-Mu buat anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu ini. Di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Asalkan kami selalu setia Tuhan untuk taat dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kami akan selalu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu mulai dari horong 1 hingga kepada horong yang keempat yang ada di gereja-Mu ini. Tuhan, jadikan mereka semuanya menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau, agar mereka Tuhan senantiasa merasakan benar-benar Tuhan mengasihi hidup mereka, benar-benar bahwa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Itu keyakinan kami Tuhan. Biarkanlah mereka bertumbuh, berkembang, semakin bertambah kedewasaan iman mereka terhadap Engkau. Berkati juga kedua orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu ini.
Mari Tuhan selalu memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, begitu juga panjang umur dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat abang dan kakak, guru-guru sekolah minggu yang selalu setia untuk menuntun mengajari anak-anak kami sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semuanya, baik di tengah-tengah pekerjaan, perkuliahan, bahkan perjalanan kehidupan mereka semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan dari segala dosa kelemahan kami, karena kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, dengarkan Tuhan doa permohonan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari Minggu ini Bang John akan memberikan hayat hafalan ya. Hayat hafalannya diambil dari Markus 10 ayat 16. Nah, ini Abang John kasih tunjuk ya. Boleh diambil Alkitabnya dari Markus 10 ayat 16. Bagaimana adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dapat semua ayatnya? Nah, kalau sudah dapat semua ayatnya, kita bersama-sama membacanya ya. Dari Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Abang ulang kembali. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian untuk ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa adik-adik silakan dihafal lalu divideokan, dan nanti videonya bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Demikianlah untuk firman Tuhan ataupun ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa kesimpulan firman Tuhan hari ini? Di sini Kak Tessa dan Bang John ada membawa kesimpulan untuk hari ini, yaitu apa Bang John? Boleh tolong dibaca judulnya? God made many different people. Nah, Tuhan Yesus membuat dunia ini dengan banyak perbedaan. Apa itu? Seperti lagu kita tadi, Tuhan mencintai semua bangsa walaupun kita berbeda-beda bangsa. Ada Arab, ada Cina, ada apa lagi Bang John? Ada Australia, ada Jepang, dan ada juga kita Indonesia. Nah, semua bangsa di dunia ini masing-masing memiliki perbedaan. Tetapi walaupun kita semua berbeda, but He loves them all, di mana Tuhan Yesus mencintai kita semua. Untuk itu kita harus mencintai Tuhan Yesus juga. Bagaimana caranya? Dengan melakukan firman Tuhan. Jadi untuk menutup hari ini, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Dison Adong Huboan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selama hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.